Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu-ibu salihat, tak terasa 1 bulan berlalu, 5 pekan berlalu ya. Terakhir pembahasan kita tentang tahsin, tentang hamzah qata dan hamzah wasal. Ya, ini saya agak kurang familiar ini karena bukan laptop saya. Ya, baik. Ya ibu-ibu, sejatinya mungkin hidup ini memang menjalani rutinitas ya, terutama mungkin lebih spesifik lagi menunggu dari sholat ke sholat, katanya begitu ya, dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain begitu. Tapi di antara waktu sholat itu mungkin kita usahakan untuk senantiasa mengisi dengan amal saleh ya, amal salihat, jangan sampai ada yang zong gitu ya, sehingga kelak di yaumil hisab menjadi orang yang muflis. Orang yang muflis itu orang yang rugi begitu ya, yang merugi. Baik, sebelumnya kita seperti biasa murajaah surat Al-Mutaffifin ya Bu ya. Silakan dibuka surat Al-Mutaffifin. Ya, Mama Rira katanya baru pulang nih, capek Masya Allah. Semoga lelahnya menjadi lillah ya Bu ya, Mama Rira. Lagi ada acara ya ibu-ibunya ya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, juga yang sakit ya semoga Allah sembuhkan. Kita doakan juga. Allahumma rabban nas muhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Ya. Enggak dibuka surat Al-Mutaffifin ya. Sudah? Murajaah tapi lihat ya Bu. Tapi kalau nggak mau lihat ya alhamdulillah, maksudnya nengok-nengok lah kali-kali ya. Kecuali yang sudah hafal mangga tidak melihat. Terus Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin
alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum arabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu biha muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu innaha ila dhallun wa ma ursilu alaihim hafidhin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun sadaqallahul azim. Ya, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ibu-ibu salihat, ya alhamdulillah tadi pagi ya sampai mungkin tadi duhur itu ada kegiatan menguji munafasah dan saya kebetulan menguji kelas 4 menguji juz 28 gitu ya. Semuanya juz 28 yang diuji dan suka lebih amazing ya anak-anak itu ya. Walaupun peribahasa mengatakan belajar mengukir di atas air ibarat apa Cina? Gimana? Lupa. Belajar di waktu kecil ibarat
menulis di atas batu. Astagfirullah. Kemudian belajar sesudah dewasa, eh, di atas air, kayak bekasnya gitu ya Bu ya. Kita dewasa atau lebih dari dewasa? Jadi mengukir di apa Bu? Ya betul. Maksud saya putra-putri kita Bu ya, jangan sampai di lewatkan gitu ya momen-momen yang uh, golden age-nya lah gitu ya, seperti itu. Ya golden age tuh usia berapa katanya? Terutama 5 tahun ya, yang itu tidak bisa diulang gitu momen itu gitu ya. Nah, atau ibu guru juga yang mengajar usia-usia itu juga itu harus seoptimal mungkin inputnya yang sahih gitu ya, inputnya yang betul dan sebanyak-banyaknya silakan di input gitu ya. Insya Allah akan lebih yaitu amazingnya apa? Saya juga waktu munakosah juz yang sama itu gak selancar anak tadi gitu ya. Jadi oh iya ya benar gitu. Kalau saya sendiri mungkin ya udah tua juga ya belajar menghafalnya gitu. Jadi kalau dari kecil itu berbeda. Tapi Bu, kalau gitu kita di sini buat apa gitu ya? Enggak insya Allah justru uh, mindset kitanya kita ubah, insya Allah tidak ada kata telat ya Bu ya. Uh, Terus kita berusaha gitu kan, kita juga melihat yang ibu-ibu katanya 90 tahun ya, itu sudah bisa salam. Itu bisa menyelesaikan hafalannya. Ada yang di terdekat kita juga di Cilenyi sana tuh 70 tahun gitu ya. Itu ya tentu saja talaki atau ikut sebuah lembaga tahfidz itu akan lebih terkontrol gitu ya, akan lebih terabsah gitu. Nah kita mah mungkin di sini Teh Yeyen juga mangga dilanjut gitu ya. Apa ya di sini bukan majelis, tim apa teh, tim tahfidz gitu ya, tim penerima hafalan lah, boleh gitu ya. Dari dulu juga mungkin sudah optimal ya dari program-program yang ada, tinggal prakteknya mungkin ibu-ibu, ayo kita dukung program Majelis Taklim Al-A'raf ini begitu. Ya, baik. Nanti ziyadahnya masih surat apa Bu? Al-Qalam ya. Sebelumnya boleh kita lanjut dulu tahsinnya ya. Ya, karena kemarin mah latihannya kurang ya Bu ya untuk hamzah kotok dan hamzah wasol. Ya, kita lebih fahami kembali karena sekali lagi murojaah itu penting dan entah di pengulangan yang keberapa kita baru faham gitu ya. Nah ini sebelumnya kita kemarin bahas apa perbedaan alif dan hamzah gitu ya. Terus perbedaan hamzah qata dan hamzah wasal. Nah ini di sini contohnya untuk hamzah wasal gitu ya. Al-qari'ah. Nah ini hamzah qata gitu ya. Alhaakumut takatsur. Nah, apa perbedaannya? Nah, cara membedakannya hamzah qata dan hamzah wasal dapat dikenali dan diketahui dari beberapa aspek. Di antaranya aspek tanda baca. Harusnya memang kita komparasi gitu ya. Ada mushaf Madinahnya, ada mushaf Indonesianya begitu. Sorry ya, ke atasnya nggak bisa.
Ya ini. Nah, yang kedua, dalam mushaf Indonesia, hamzah qata dan hamzah wasal tidak diberi tanda khusus. Jadi di mushaf Indonesia mah sami, Bu, ya. Nih contohnya ini. Al-Qari'ah tadi ya, hamzah wasalnya begini gitu. Ya, hamzah qatanya juga sama. Jadi sama diberi harokat. Tadi yang satu sudah, Bu? Yang ini ya, udah ya? Maaf, tadi langsung kedua ya. Dalam mushaf Madinah, hamzah qata ditandai dengan hamzah kecil. Ini mushaf Madinah. Ya. Atau di bawahnya. Sedangkan hamzah wasal ditandai dengan kepala huruf shad kecil yang disimpan di atas alif. Ini hamzah apa, Bu? Wasal. Shad. Biasanya tanda waqaf pun kalau ada shad, kalau waqaf biasanya apa? Lebih utama wasal, sol, ada shad gitu ya. Itu aja kaitannya ini nih, shad. Kepala shad ini, Bu, kelihatan? Ini teh kepala shad ya. Ini apa? Hamzah kecil. Ini adalah hamzah qata gitu ya. Nah, ini hamzah wasal gitu. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ini sami gitu ya, di mushaf Indonesia hamzah qata dan hamzah wasal itu sama seperti ini. Ya, enak gitu. Sudah ini, tapi kita tidak bisa membedakan. Nah, yang ketiga, hamzah qata dan dalam mushaf Indonesia dan mushaf Madinah sudah diberi tanda harokat fathah, kasroh dan dhammah. Ini untuk qata ya. Di mushaf apa ini? Ya, ini mushaf Indonesia. Jadi untuk qata ini. Qata teh yang apa katanya waktu itu dibahas qata teh? Yang di awal ya terputus secara bahasa ya, tapi disimpannya di sini ya, di awal. Baik. Coba Bu baca dulu yang ini. Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah. Ini terus hebat, tapi biasanya rata-ratanya alhaakumut takasur gitu ya, rata-rata, tapi ini nggak ada tanda panjang, jadi sur ya. Nah baru ini, coba Bu baca. Alhaakumut takasur. Ini sama ya, ini juga sama. Baik, surat At-Takasur ayat 1. Baik. Nah, yang bawahnya juga sama. Ini hamzah qata ya. Ini juga hamzah qata di bawah. Tapi di mushaf Indonesia mah aya hamzah. Kalau kita lihat bedanya apa, Bu? Hamzah ya, Bu ya. Ini mushaf Indonesia tidak ada hamzahnya. Kalau Madinah ada hamzahnya. Ini untuk hamzah qata. Yang keempat, hamzah wasal dalam mushaf Madinah ya ditulis tanpa harokat atau kosong dari harokat fathah, kasroh dan domah. Nah ini yang nanti kita ada berapa rumus? Ada? Masih ingat? Ada berapa rumus untuk menentukan ini? 3 rumus ya. Jadi ini hamzah wasal dan mushaf dalam mushaf Madinah ditulis tanpa harokat gitu ya. Ini ada kepala shadnya, berarti hamzah wasal gitu ya. Tapi bacanya a atau i atau u nggak ada ya. Tapi ini di mushaf Madinah gitu ya. Nah hamzah wasal dalam mushaf Indonesia ada yang ditulis tanpa harokat dan ada juga yang
sudah diberi harokat. Nah ini mah sami Bu. Untuk hamzah wasal. Kalau koto mah tadi ada semuanya gitu ya. Kalau untuk hamzah wasalnya ada yang pakai harokat, ada yang tidak. Ini pakai, ini enggak gitu ya. Ini enggak gitu. Ya, perbedaannya. Itu yang kelima. Maaf, lari-lari. Nah, sekarang aspek cara baca ya. Yang pertama, hamzah koto mesti dibaca ketika di awal bacaan maupun ketika disambung dengan kata sebelumnya ya. Yang mana Bu? Yang ini yang diberi tanda merah ya. Ya. Tiasa diawas Bu. 1, 2, 3. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini ya yang pertama untuk aspek cara membacanya. Kemudian yang kedua, hamzah wasal mesti dibaca ketika di awal bacaan dan dibuang ya, atau tidak dibaca ketika disambung dengan kata sebelumnya. Ya. Dan dengan ini, kalau ini kata sebelumnya apa? Ma. Jadi dibuang ininya. Ini hamzah wasal juga, hamzah wasal. Cuman disambung dengan ada kata sebelumnya, jadi dibuang harokatnya. Al-qari'ah gitu ya. Ini di awal. Ketika ada kata sebelumnya, langsung mal qari'ah, tidak ma'al qari'ah, tidak begitu. Ini sama-sama hamzah wasal. Itu ya Bu ya. Berikutnya, bacalah hamzah wasal dengan, betul nggak ini teh ke sini ya? Yang atasnya? Bukan ya? maaf. Ya. Ini ya yang atas. Nih, hamzah wasal mesti dibaca ketika di awal bacaan dan dibuang ketika disambung dengan kata sebelumnya. Ini udah kan tadi ya? Nah, sekarang yang nomor 2. Rumus praktis membaca sebuah kata atau ayat yang diawali dengan hamzah wasal. Itu yang 3 tadi ya. Yang 3. Kalau alif lam gimana teh? Masih ingat? Kalau alif lam dibaca fathah. Pokoknya kalau hamzah wasalnya diawali alif lam ya, dibaca fathah. Jadi an-nari. Ini juga allati, al-jawari. Nah, pokoknya ini ya rumus pertama. Ini alif lam, alif lam, alif lam. Di awalnya dibacanya fathah. Sekarang rumus yang kedua. Hamzah wasal dengan harokat dhammah ya. Dibacanya juga dhammah. Hanya dhammah yang sama gitu ya. Dhammah pada huruf ke berapa? Ketiga. Nih, hitung dari sini. 1, 2, 3. Ini dhammah. Berarti ininya dibaca dhammah. Jadi uskun. Ini juga dhammah. Udkhulu. Usjudu. Iya. Ya, ini rumus yang kedua. Kalau huruf ketiganya dhammah, berarti hamzah wasalnya dhammah. 2 ya, kita save. Sekarang yang ketiga. Ya Allah, sudah salah pijit. Baik, yang ketiga itu, kalau huruf ketiganya fathah atau
kasroh dibacanya kasroh. Kalau huruf ketiganya nih kasroh, ya kasroh. Atau fathah, ini fathah. Huruf ketiganya ya, yang merah ini. Berarti dibacanya hamzah wasalnya kasroh. Badai kasroh, badai fathah, tetap kasroh. Coba, ini huruf ketiganya ji. Jadi irji. Ya, ini bi. Ih, biltu. Ini ti. Jadi ibtigha. Nah, ini juga yang fathah, huruf ketiganya. Idhab. Ini juga fathah. Kenapa ketiganya tak ya? Kenapa? Ini kan huruf ketiga tak. Kenapa coba? Ada yang bisa menjelaskan? Bertasydid. Kalau bertasydid itu kalau diurai taknya jadi dua gitu, begitu. Ya, double tak. Double tak. Berarti huruf pertama alif, kedua tak, ketiga tak gitu ya. Kalau tasydid. Jadi ittakhadha. Iya, begitu ya. Nah, ini juga huruf ketiganya tak fathah. Jadi jadi istasqa. Nah, sekarang kita latihan ya. Kemarin kita kurang latihan. Nah, latihan nggak ada merah-merahnya nih, Bu. Kita identifikasi. Coba gini dulu, satu baris dulu nih. Tapi nggak sama juga ini. Ya nggak sama juga. Jadi coba yang kotak pertama apa nih? Hebat ibu-ibu ini. Hebat. Nah, alif lam. Hebat. Ini alif lam. Jadi asidiku candaku iya ya. D-nya panjang ya. Coba. Asidiku. Ini kasroh. Fathah. Ya, kasroh. Iya. Ini alif lam. Fathah. Fathah. Dhammah. Kasroh. Kasroh. Ya, dhammah. Ya, fathah. Ada yang astofa. Tapi ada kakuping ada a. Jadi kalau fathah apa? I ya. Is. Terus dhammah. Terus ini apa? Alif lam. Ya. Fathah. Ya, ini dhammah. Fathah. Ish ash. Ash ish. Iya. Kalau fathah berarti hamzah wasalnya kasroh. Ya. Coba Bu, sekali lagi. Ya. Ish ash. Alif lam. Iya, fathah. Kasroh. Ini? Mana huruf ketiganya mana? Ta, bukan ba gitu ya. Satu baris lagi, Bu. Dhammah. Ya, fathah. Alif lam. Masya Allah. Paham ya Bu ya? Nanti sepertinya yang sudah menggunakan mushaf Indonesia masih ada nggak Bu? Rata-rata mushaf Madinah ya? Karena ibu-ibu
para penghafal biasanya lebih enak dengan mushaf Madinah. Masih latihan Bu. Ini ke ayat Bu ya. Ya, 1, 2, 3. Oh, tesareng muhtaduna. Ini apa mad apa Bu? Mad arid lis sukun. Ternyata Bu hari apa ya? Saya sharing sama Ustadz dari Makdis tuh ini tuh kalau wasol juga bukan mad arid lis sukun lagi. Jadi apa? Kalau wasol walaupun akhir ayat matobi'i. Jadi matobi'i gitu ya. Walaupun akhir juz katanya ini ya. Ya, kalau misalkan langsung ke ayat berikutnya itu jadi matobi'i hukumnya. Seperti apa ya? Madlin. Ya, itu juga mad yang disebabkan oleh waqaf. Kalau tidak waqaf mah tidak mad gitu. Tapi seseringnya kita mengatakan tidak wakaf pun itu madlin. Di mana madnya? Maaf nih. Seperti di buku pelajaran juga ada tajwid itu dikatakan madlin, padahal itu tidak wakaf. Gitu. Kasihan ya anak-anaknya ya. Itu di buku PAI itu ya tajwidnya serabdi malah lepat gitu ya. Maksudnya nggak semua ya. Ada satu level yang saya periksa buku PAI-nya tuh bab tajwid itu lalepat gitu ya. Jadi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah itu madlin. Tapi kalau wasal itu tidak madlin lagi. Gitu ya. Nah, baris kedua Bu. Yuk, 1, 2, 3. Syakiralian. Nah, ini wakaf apa ini? Ya, lebih utama lanjut atau wasal. Wasal tuh sambung gitu Bu ya. Nyambung. Tapi kalau secara bahasa mah wasaltu fil Madinah. Saya sampai di kota gitu. Wasalatu sampai gitu ya secara bahasa. Nah, berarti lebih utama ini lanjut, wasal, disambung gitu ya. Jadi ini alif apa? Iya, alif lagi. Hamzah, wasal gitu ya. Kalau wasal berarti bacanya seperti apa? Lian, umi, hij. Ya, tapi kalau mau berhenti kan lebih utama. Tapi boleh berhenti? Boleh, ya. Apalagi nafasnya habis gitu, berhenti aja. Kalau berhenti, berarti ini hamzah wasalnya kasroh ya. Kenapa? Karena huruf ketiganya ta, ya, fathah. Ya. So, kita coba yang wakaf aja ya. Wakaf aja, coba. Ini yang ketiga surat Al-Fajr ayat 28. Ya, langsung hebat. Terus tekiat. Mangga semangat. Yuk. Ini apa Bu? Jangan dilupakan materi lalu. Ditahan lama ya. Gunnahnya ditahan. Lama ditahan ya. Ini kalau bareng-bareng lalerusnya. Badan nyobian. Cobian. Kasilop cenah nu lepat na. Ini jujur. Sok Bu, yang ini Bu.
Iya. Ini apa tadi? Dibaca A kenapa? Alif lam. Alif lam ya. Surat Al-Mutaffifin ya. Sekarang yang paling bawah surat Toha. Ya. Iya, tidak mantul ya, tidak azri. Ya, tahan. Sofir juga ada desisnya ya. Ini mantul ya. Sekali lagi Bu, yuk. Kan ada zai. Makanya ibu-ibu kalau jangan za. Anak-anak nih biar beda dengan da, akhirnya za lebih ke zai gitu ya. Tidak, za tarful lisan, ujung lidah ke gigi seri atas ya. Bedakan da, za, za. Jangan ingin membedakan dengan dal jadi lebih ke zai begitu. Nah, ini juga udah disampaikan ya sama saya ya. Kita ulang lagi, ada 2 pengecualian yaitu di surat Al-Ahqaf ayat 4 ya, yang pertama ya. Jadi secara teori harusnya apa? Dhammah secara teori tadi ya, yang 3 tadi. Secara rumus. Tuni begitu secara teori. Kekecualian untuk di surat Al-Ahqaf ayat 4 ini ya dibaca dengan harokat kasroh bukan dhammah ya, dan huruf hamzah setelahnya diganti dengan huruf ya sukun gitu ya. Jadi itu nih begitu ya, bacanya begitu. Itu nih hamzahnya diganti dengan ya sukun. Tapi apabila disambung ya dengan kata sebelumnya, kita lihat ke ayatnya langsung. Kata sebelumnya apa? Fis samawati. Maka hamzah wasolnya hilang. Yang ininya hilang ya. Dan hamzah sukun setelahnya tetap berbunyi hamzah. Jadi gimana? Fis samawati tuni. Nah, Bu, jadi tergantung kita bacanya ya. Tergantung kita bacanya. Jadi kalau mau kita coba dua-duanya, kita berhenti di sini, nanti kita wasal. Coba Bu, dari atas. Lahum berhenti di sini. Berarti tapi hamzahnya enggak kebaca ya. Diganti ya. Jadi enggak ada sentakan gitu ya. Itu di kita dimil Iya, tadi kalau Tayayan udah ini ya, maksudnya nafasnya udah ini. Jadi tadi ada berapa ini teh? Berapa harokat? 4. Ini mad apa? Mad jaiz. Boleh 2, boleh? Boleh 2, boleh? 2 boleh? Boleh tapi konsisten. Iya.
Tapi ternyata kemarin sharing dengan yang dari Magdis itu boleh, tapi itu madhabnya berbeda. Jadi maksudnya kalau mau mengambil yang riwayat yang di Indonesia, misalkan Hafiz gitu ya, ini 4 gitu. Ya, walaupun boleh ya, walaupun boleh. Sekali lagi, cuman tidak konsisten. Oh iya, udah paham ya. Jadi ibu kalau baca emot ya ke surat ke-46 ya ada kata ini emot ini pengecualian ya. Ada 2 ya pengecualian. Nah, yang kedua yaitu di surat Ali Imran ayat 45. Ya, ismuhu. Di sini ada kata ismuhu. Secara rumus tadi harusnya apa? Usmuhu. Usmuhu. Ya, hamzah wasal pada lafad. Yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 45 dibaca dengan harakat kasrah walaupun huruf ketiganya berharakat dhammah ya. Ya, jadi ismuhu ditulisnya begini ya, dibacanya pakai kasrah, hamzah wasalnya pakai kasrah. Nah, kalau di ini juga wasal lagi, wakafnya wasal. Kalau diwasalkan gimana ibu-ibu? Tetap, tetap ya, tetap. Jadi tidak pakai kasroh, tapi min hus muhul masih Isa bin Maryam. Itu ya, ya. Insya Allah sampai sini bisa dipahami. Aduh. Nah ini khulasohnya, ibu-ibu. Nah ini aja, ibu-ibu kalau, tapi dia nyeranak buku nanya, ya. Ini ya, khulasohnya aja, Rosmul Bayannya. Ya, khulasohnya dibikin Rosmul Bayan. Koto, ya. Nah, jadi hamzah dibagi 2, koto dan wasol. Wasol ini 3 rumus yang tadi, begitu. Kita lewat. Nah kalau ini emot pengertian apa ini teh Bu yang tidak dibaca ini? Abaikan aja. Jadi tidak dibaca. Selesailah ya pembahasan yang bagian pertama yang tanpa tanda khusus ya. Bacaan gorib, apa gorib teh masih emut? Asing, yang asing gitu ya. Nah, yang tanpa tanda baca khusus. Ada 5 Bu, ini ya. Ini rangkumannya. Dipandang aja. Oh iya gitu ya. Mau dibaca lagi. Pokoknya ini ya. Jadi yang tanpa tanda khusus huruf muqatta'ah. Ini ya, yang ini atau watihus suar. Yang B, tok sukun bertemu tak berharokat. Ini ya, ada di beberapa, ada di 4 ya, ada di 4 surat. Kemudian nun sukun bertemu ya atau waw dalam satu kata. Ini juga hanya 4 kata ini, tidak ada yang lain. Ya, yang seharusnya idgham dibaca idhar. Ya, yang seharusnya bunyanun secara teori ya. Tapi jadi idhar, jadi jelas. Bunyanun, sinwanun, qinwanun, ad-dunya. Dunia, bahasa kita ya. Dunia. Yang keempatnya, ini juga hanya 1 ayat. Bi salismul fusuku ba'dal iman. Masih emut surat apa? Masih emut surat Al-Hu
Hujurat. Nah, yang kelima, ya, barusan yang kita bahas. Nah, sekarang kita sampai ke yang dengan tanda khusus, ibu-ibu. Ya, kita bahas dulu dikit ya. Jadi tadi mah yang 5 itu dengan tanpa tanda khusus. Kalau sekarang kita belajar dengan yang tanda khusus. Gorib tapi ada tanda khususnya. Asing tapi ada tanda khususnya. Ya, yang pertama tanda khususnya yaitu nun kecil di bawah hamzah wasal. Ibu-ibu kalau lihat contoh-contohnya ini surat-surat pendek yang biasa kita baca sepertinya ya. Mungkin di surah Al-Ikhlas pun ada. Ya, nun kecil di bawah hamzah wasal. Ya. Nah, yang di awal ayat ya. Jika memulai bacaan pada ayat diawali dengan hamzah wasal bertanda nun kecil, maka nun kecilnya dibuang saja, tidak dibaca. Sedangkan hamzah wasalnya mesti dibaca karena posisinya berada di awal ayat, begitu ya. Dipahami Bu, Ibu? Kalau di awal bagaimana katanya? Tidak dibaca. Tapi kalau wasol ayat sebelumnya apa sebelumnya? Al-Humazah. Lumazatinil ladzi, begitu ya? Wailul likulli humazatinil ladzi jama'a malan wa addadah. Kalau wasol ini teh namanya, tapi makdis mah nggak usah disebutin cenanya. Maksudnya namanya nggak usah disebutin, tapi nggak apa-apa tahu mah ya Bu ya. Namanya nun wiqayah. Nun wiqayah namanya ya. Tapi kalau memulainya di awal ayat, nunnya tidak usah dibaca. Wiqayah teh artinya memelihara, mungkin agar kalau wasal itu nyambung. Coba, jadi membantu menyambungkan begitu nun wiqayah itu. Ya, coba kalau wailul likulli humazah ti alladzi kan susah. Ya, susah. Jadi itu fungsinya. Ya hikmahnya gitu ya. Ada nun wiqayah. Jadi Ibu, kalau melihat di Al-Qur'an ada nun kecil jangan kalau wasal jangan dilewat, harus dibaca. Ada yang ingat di surat apa tuh? Al-Jumu'ah, Bu. Coba Al-Jumu'ah. Lahwanil faddu. Lahwan faddu. Kan susah ininya ya, nyambungnya. Jadi pakai nun wiqayah. Ya. Apa awal ayatnya tuh? Al-Jumu'ah tuh, Bu. Aulah wanil faddu ilaiha wa taraku qaqaima. Qul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah. Apa awalnya teh? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Lahwan itu yang perbuatan sia-sia. Lahwan faddu. Coba lahwan faddu itu agak susah menyambungkan ke hamzah wasal. Jadi pakai nun wiqayah. Ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanil faddu. Ya, faddu ilaiha wa taraku qaqaima. Ya, al-ayah. Tuh. Kemudian di surat Al-Baqarah, Bu. Ayat 18. Ini tentang apa nih? Ada tentang sebelumnya apa ya? Khairanil wasiyatu. Bukan. Tentang coba Bu, punten ayat 18 dilihat. Kalau di awal bacanya bagaimana? Al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin.
aqrabin gitu ya. Tapi kalau sebelumnya disambung jadi apa? Ayat sebelumnya. Al-Baqarah ayat 18, Bu. Apa? Lepatnya ya? Ah iya. Apa terbalik 81? Ini kayaknya tentang 108. Berarti iya ya, 108. Bukan 18, iya. Astagfirullah ya. 180. Tentang wasiat. Orang yang mau meninggal begitu ya, diperintahkan untuk berwasiat. Itu ya, intinya seperti itu. Adalah di bawah, Bu. Ya. Ya, tentang apabila yang sudah tahu mendekati atau orang yang sudah sakit parah ya, dia sejatinya harus berwasiat kepada keluarganya. Iya, taroka khairan. Biasanya ini nih, apa namanya? Tanwin, ada hamzah wasal. Jadi khairan al wasiyah kan susah, jadi pakai nun. Jadi khairanil wasiyah. Begitu ya. Nah, oh iya, kalau mau wakaf berarti gimana? Iya, taraka khaira. Terus? Bil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Latihan, Bu. Yuk kita latihan. Fatir 43. Ini berarti harus dibuka ya, Bu ya. Ibu, terus Sawyas buka surat Fatir ayat 43. Coba. Ini saya tuh mau buka Al-Quran di laptopnya, tapi agak sulit nih. Coba Ibu, sebelumnya tentang apa? Fatir 43. Nutos pendaksa. Satu aja lah ya, kita contoh aja. Saya nubade ngawaskan. Surat Fatir 43. Surat ke-35 ya, Bu. Ayo, Bu. Ada yang sukarela untuk membacakan? Kita satu aja ya. Mau ditunjuk? Oh. Tahen deh lah, ya semangat tahen. Dari ayat 40. Atau dari boleh dari falam aja. Fu-nya tetap diayun teh. Fu-nya. Nufu, fu-nya nembe pendek.